Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwan fillah, kita tentu tidak asing dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya Engkaulah yang aku sembah dan hanya Engkaulah yang aku minta pertolongan. Dalam surat Al-Fatihah kita mengulang-ulang kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata tersebut adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Artinya kalimat ini bukanlah kalimat sambil lalu yang tidak punya makna, yang enteng artinya. Jangan sampai kita mengabaikan kalimat ini pada saat kita membacanya. Maka dari itu, dalam setiap membaca Al-Fatihah kita harus memahami arti surat Al-Fatihah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Iyyaka na'budu. Kata iya itu artinya kata ganti orang kedua atau artinya kamu. Ya, sedangkan iyyaka, itu mengekspresikan sungguh-sungguh, betul-betul, nggak bohong, sungguh, dan itu mengandung makna kekhusyuan. Jadi kalau kita boleh mengekspresikannya, betul deh, betul ya, betul-betul kamu yang aku, iyyaka, tidak ada lain selain kamu, iyyaka, ya itulah artinya iyyaka, ya, menekankan kepada tidak ada yang lain selain kamu, sungguh-sungguh kamulah, seperti itu ya. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, yang aku sembah. Ya, budu na'budu berasal dari bud, artinya hamba. Ya, ketika masuk ke dalam kalimat iyyaka na'budu, artinya kita menghamba, kita mengibadahi, ya, mengibadahi yang kita sembah, kamu. Dalam iyyaka na'budu, kamulah yang aku ibadahi ya Allah, kamulah yang aku sembah, ya, kamulah yang hamba, yang aku menjadi hambamu, seperti itu. Jadi iyyaka na'budu ini mengandung makna tauhid yang paling tinggi, ya. Jadi kita mengaku bahwa tidak ada yang berhak, yang patut kita sembah selain Allah, selain Engkau. Iyyaka na'budu. Nah, konsekuensi dari kalimat iyyaka na'budu, kita menafikan, kita menegasikan semua zat yang ada di alam semesta ini sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Tidak ada satupun yang patut kita sembah, yang patut kita menjadi hambanya atau takut tunduk padanya selain hanya kepada zat Allah. Ya, sungguhnya dialah Rabbul Alamin. Dialah pencipta kita, dialah pengatur, dialah pembina, dialah yang merawat seluruh alam semesta dan mempunyai kekuatan. Dialah yang maha besar. Tidak ada lain selain dia. Ya, maka itu dialah yang berhak kita sembah. Dan dialah yang berhak kita menjadi hambanya. Ya, jadi tauhid itulah pengakuan yang mendalam, yang sungguh-sungguh. Iyyaka, yang khusyuk. Ya, sehingga surat Al-Fatihah itu, ya, diulang-ulang terus. Dan ini merupakan karunia Allah, rahmat Allah yang besar. Ya, Allah yang mengajarkan ke manusia, kepada orang beriman khususnya, untuk membaca kalimat-kalimat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, bagaimana tadi kita jelaskan pada iyyaka na'budu, begitu juga iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah satu-satunya. Engkaulah, tidak ada yang lain.
nasta'in, aku minta pertolongan. Nasta'in berasal dari kata istana, meminta pemohon pertolongan. Ya, ketika kita menjadi hambanya dan kita sudah diaku sebagai hambanya, Allah mengajarkan kita mengucapkan iya karena nasta'in. Mintalah pertolongan hanya kepadaku. Maka kita mengucapkan iya karena nasta'in. Ya Allah, hanya Engkau lah yang aku minta pertolongan. Jadi tidak ada satupun yang berhak aku minta pertolongan selain kepada Engkau. Dan jangan sekali-kali kita minta pertolongan selain kepada Allah. Itu artinya kita mengakui kekuatan di samping Allah. Bahwa Allah lah yang menolong. Allah lah yang memberi bantuan kepada kita. Sebab kita sebagai makhluk hidup di dunia ini membutuhkan pertolongan. Dan mustahil kita tidak membutuhkan pertolongan. Maka daripada itu, manusia yang sombong, dia tidak merasa membutuhkan pertolongan. Ya, manusia yang kafir, dia tidak mau mengakui bahwa Allah lah zat yang maha pencipta, dialah yang waktu disembah, maka tentu dia tidak mau meminta pertolongan kepada Allah. Sebaliknya kita seorang mukmin mengaku dialah Allah maha pencipta yang patut disembah dan patut hamba menjadi abdinya menghamba, dan hanya kepada dialah kita minta pertolongan. Ini adalah sebuah pedoman hidup, ya, dalam setiap langkah, hari demi hari, ya, detik demi detik, kita jangan lepas dari pengakuan ini. Apapun kesulitan kita, apapun cobaan kita, baik kecil maupun besar, kita selalu silih berganti diuji Allah. Ya, selalu berganti, bukan hanya kabar gembira, kabar buruk, kabar duka pun silih berganti. Dan kita minta pertolongan kepada Allah. Dan pertolongan itu adalah bentuk pengakuan. Ya, meminta pertolongan kepada Allah, bentuk pengakuan bahwa Allah yang berkuasa, ya, hanya Allah yang berkuasa mengadakan pertolongan. Jadi pertama-tama kalau kita dalam kesulitan, dalam keadaan apapun, ingat kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Apapun kondisinya, dalam keadaan sakit, yang menolong kita adalah Allah. Bukan dokter, bukan obat. Tapi Allah. Allah memberikan hidayah kita untuk berobat. Memberikan taufik wal hidayah untuk berobat. Allah ciptakan ilmu kedokteran. Allah ciptakan kecerdasan seseorang untuk menjadi dokter. Tanpa itu semua tidak mungkin. Ya, ada kedokteran, ada ilmu kedokteran. Sehingga manusia tetap terus dalam keadaan buta, dalam kegelapan. Ya, yang ada manusia menyangka bahwa penyakit ini merupakan akibat dari yang gaib, sehingga dia harus berkurban, menyembelih, bukan untuk nama Allah. Ya, dia kadang menyembelih manusia, dia berkorban untuk keselamatannya, tapi bukan untuk Allah korban itu, tapi untuk kekuasaan-kekuasaan yang dia anggap ada selain Allah. Jadi kepada penunggu lautan seperti Nyi Roro Kidul, dia akan memberikan sesembahan. Kepada penghuni pohon beringin, dia memberikan sesembahan agar apa? Dirinya selamat, sehat, walafiat. Nauzubillah. Ini yang harus kita hindari. Kita harus jauhi bahwa sungguhnya pertolongan itu hanya kita mintakan kepada Allah tanpa melakukan apapun ritual-ritual sesembahan. Allah tidak butuh. Allah hanya memberikan syariat, memberikan ajaran untuk berkorban di setiap tahun di tanggal 10 Zulhijjah. Itu pun bila mampu. Ya, dalam meminta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, cukup di dalam sholat kita minta kepada Allah.
Dalam sujud kita boleh meminta kepada Allah, mengadu kepada Allah setiap kesulitan kita, tidak kepada yang lain. Ya, jangan sampai kita tergelincir mengakui kekuasaan selain kekuasaan Allah sehingga kita minta pertolongan kepada kekuasaan itu. Ya, kita anggap berkuasa atas diri kita, atas alam semesta ini. Nauzubillah. Ya, jadi Allah sudah memberikan rahmatnya kepada manusia, memberikan kasih sayangnya kepada manusia dengan mewahyukan surat Al-Fatihah, ya, dengan mengabarkan kepada manusia agar sering-sering membaca ini, diulang-ulang. Karena ini adalah firman Allah, ini bukan karangan Nabi Muhammad. Ya, jauh sekali, bukan susunan kalimat Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad diwahyukan, dibawa oleh Jibril kalimat-kalimat mulia ini yang amat tinggi. Ya, maka itu bersyukurlah kita sebagai seorang muslim yang selalu membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita terus tingkatkan ya sholat kita, sunnah nawafil kita, qobliyah, ba'diyah, tahajud kita. Meskipun tidak ya spontan, tapi kita berlatih agar terus bukan hanya 5 waktu kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi di sunat, di sholat sunnah, ya tahajud. Ya, ini adalah suatu kelezatan mengakui Allah adalah Tuhan kita dan kita adalah hambanya, kita mengabdi dan kita minta pertolongan. Niscaya Allah memberi pertolongan kepada kita. Allah akan lapangkan dada kita dari segala kesempitan. Allah hidayahkan, Allah beri taufik kita untuk mengatasi problema-problema yang membebani kita. Semoga Allah selalu memberi hidayah kepada kita dan kita dawam istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.